Dracaena cinnabari, juga dikenal sebagai pohon darah naga Socotra, adalah tanaman yang unik dan menarik dengan banyak fakta menarik yang terkait dengannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait pohon darah naga, dari taksonomi, evolusi, dan fakta-fakta uniknya. Langsung saja, taksonomi dari Dracaena cinnabari. Secara klasifikasi, taksonomi pohon darah naga termasuk dalam kingdom plantae atau tumbuhan, karena merupakan organisme fotosintetik multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Tanaman ini termasuk dalam filum Tracheophyta, karena memiliki sistem pembuluh xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut air, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Pohon darah naga termasuk dalam kelas Liliopsida karena memiliki ciri-ciri monokotil, seperti biji dengan satu kotiledon, akar serabut, dan tulang daun yang sejajar. Ordo Asparagales mencakup berbagai tanaman berbunga, termasuk keluarga Asparagaceae, yang merupakan keluarga dari Dracaena cinnabari. Famili Asparagaceae terdiri dari berbagai tanaman berbunga, termasuk Dracaena, Agave, dan Sansevieria. Dracaena cinnabari termasuk dalam famili ini karena memiliki ciri-ciri morfologi dan genetik yang sesuai. Genus Dracaena mencakup sekitar 120 spesies tanaman, termasuk Dracaena cinnabari. Tanaman dalam genus ini dikenal karena bentuknya yang unik dan getah merah yang dihasilkan oleh beberapa spesies. Dracaena cinnabari adalah spesies endemik Pulau Socotra, Yaman. Spesies ini memiliki ciri khas seperti bentuk pohon yang seperti payung, daun yang kaku, dan getah merah yang disebut darah naga. Pohon darah naga memiliki nama lengkap Dracaena cinnabari Balfour. Nama ini diberikan oleh Isaac Bailey Balfour, seorang botanis Skotlandia, yang pertama kali mendeskripsikan tanaman ini secara ilmiah pada tahun 1882. Kata cinnabari merujuk pada warna merah getahnya, yang mirip dengan mineral cinnabar atau merkuri sulfida. Evolusi dari Dracaena cinnabari. Evolusi Dracaena cinnabari adalah topik yang menarik karena tanaman ini memiliki karakteristik unik yang berkembang melalui proses adaptasi selama jutaan tahun. Genus Dracaena diperkirakan telah ada sejak zaman purba, dengan fosil yang menunjukkan bahwa tanaman ini telah ada selama puluhan juta tahun. Genus ini termasuk dalam famili Asparagaceae, yang mencakup berbagai tanaman berbunga dengan adaptasi yang beragam. Dracaena cinnabari adalah salah satu spesies dalam genus Dracaena yang berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu. Dracaena cinnabari berevolusi untuk hidup di lingkungan yang keras, terutama di Pulau Socotra, Yaman, yang memiliki iklim gersang, curah hujan rendah, dan tanah berbatu. Beberapa bentuk utama selama evolusi adalah pohon yang seperti payung adalah hasil adaptasi terhadap lingkungan yang kering dan berangin. Struktur ini membantu mengurangi penguapan air dengan membatasi paparan sinar matahari langsung ke tanah di sekitar akar. Daun yang tumbuh di ujung cabang juga membantu untuk melindungi batang dari kehilangan air. Getah merah yang dihasilkan oleh Dracaena cinnabari adalah hasil evolusi sebagai mekanisme pertahanan terhadap hewan herbivora dan patogen. Getah ini mengandung senyawa kimia yang memiliki sifat antiseptik dan penyembuhan, yang membantu melindungi tanaman dari infeksi dan kerusakan yang membuat hewan ini sangat luar biasa. Akar Dracaena cinnabari berkembang untuk menembus tanah berbatu dan menyerap air serta nutrisi dari lingkungan yang miskin. Sistem akar ini juga membantu tanaman bertahan dalam kondisi kekeringan yang ekstrem. Ada beberapa proses evolusi dari Dracaena cinnabari. Yang pertama adalah dari proses isolasi geografis, Pulau Socotra, tempat Dracaena cinnabari tumbuh, terisolasi secara geografis selama jutaan tahun. Isolasi ini memungkinkan terjadinya spesiasi atau pembentukan spesies baru melalui proses evolusi yang unik. Kondisi lingkungan yang keras di Socotra, seperti iklim kering dan tanah berbatu, mendorong seleksi alam untuk menghasilkan tanaman dengan adaptasi khusus. Proses yang kedua adalah seleksi alam.
Tanaman yang mampu bertahan dalam kondisi kering dan berbatu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Itulah yang terjadi dengan Dracaena cinnabari. Ciri-ciri seperti bentuk payung, getah merah, dan sistem akar yang kuat dipilih secara alamiah karena memberikan keuntungan bertahan hidup. Ketiga adalah hubungan dengan spesies lain. Dracaena cinnabari memiliki hubungan evolusi yang dekat dengan spesies Dracaena lainnya, seperti Dracaena draco atau dragon tree dari Kepulauan Canary. Kedua spesies ini memiliki ciri khas getah merah dan bentuk morfologi yang mirip, meskipun mereka hidup di lingkungan yang berbeda. Hal ini menunjukkan nenek moyang yang sama, yang kemudian berevolusi secara terpisah. Terdapat dua bukti evolusi dari Dracaena cinnabari. Yang pertama dari studi genetik. Studi genetik menunjukkan bahwa genus Dracaena memiliki keragaman genetik yang tinggi, yang mencerminkan adaptasi terhadap berbagai lingkungan. Dracaena cinnabari juga memiliki gen-gen yang terkait dengan ketahanan terhadap kekeringan dan produksi senyawa kimia pelindung. Yang kedua, fosil dan catatan geologi. Fosil tanaman purba yang mirip dengan Dracaena telah ditemukan di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa genus ini telah ada sejak zaman purba. Perubahan iklim dan geologi di Pulau Socotra selama jutaan tahun juga mempengaruhi evolusi dari Dracaena cinnabari. Fakta-fakta menarik terkait Dracaena cinnabari. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Dracaena cinnabari. 1. Bentuk yang unik seperti payung. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Dracaena cinnabari memiliki bentuk yang khas seperti payung, dengan cabang-cabang yang tumbuh ke atas, dan daun-daun yang terkumpul di ujungnya. Bentuk ini adalah hasil adaptasi terhadap lingkungan kering dan berangin di Pulau Socotra, karena membantu mengurangi penguapan air dan melindungi akar dari sinar matahari yang intens. 2. Getah merah yang disebut darah naga. Getah merah yang dihasilkan oleh Dracaena cinnabari disebut darah naga dan telah digunakan sejak zaman kuno. Getah ini digunakan sebagai obat tradisional, pewarna alami, dan bahan untuk upacara keagamaan. Getah merah ini juga diyakini memiliki sifat antiseptik dan penyembuhan. 3. Endemik Pulau Socotra. Dracaena cinnabari hanya ditemukan di Pulau Socotra, Yaman, yang terletak di Samudra Hindia. Pulau Socotra dikenal sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan banyak spesies endemik, termasuk Dracaena cinnabari. 4. Usia panjang. Dracaena cinnabari dapat hidup selama ratusan tahun, dengan beberapa individu diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun. Tanaman ini tumbuh sangat lambat, yang berkontribusi pada umur panjangnya. 5. Adaptasi lingkungan yang ekstrem. Dracaena cinnabari telah berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, seperti iklim gersang, curah hujan rendah, dan tanah berbatu. Bentuknya yang seperti payung dan sistem akar yang kuat membantu tanaman ini bertahan dalam kondisi kekeringan yang ekstrem. 6. Peran dalam ekosistem. Dracaena cinnabari berperan penting dalam ekosistem Pulau Socotra sebagai penyedia habitat dan sumber makanan bagi berbagai organisme, termasuk serangga dan burung. Tanaman ini juga membantu mencegah erosi tanah di lingkungan yang kering dan berbatu. 7. Status konservasi. Dracaena cinnabari dianggap sebagai spesies rentan karena habitatnya yang terbatas dan ancaman dari perubahan iklim serta aktivitas manusia. Upaya konservasi diperlukan untuk melindungi tanaman ini dan ekosistem unik di Pulau Socotra. 8. Penggunaan tradisional. Getah merah Dracaena cinnabari telah digunakan secara tradisional oleh penduduk setempat untuk mengobati luka, gangguan pencernaan, dan infeksi. Getah ini juga digunakan sebagai pewarna alami untuk tekstil dan kerajinan. 9. Daya tarik wisata. Dracaena cinnabari adalah salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang mengunjungi Pulau Socotra. Bentuknya yang unik dan latar belakang lanskap yang dramatis membuatnya menjadi subjek populer untuk fotografi.
10. Hubungan dengan spesies lain. Dracaena cinnabari memiliki hubungan dekat dengan spesies Dracaena lainnya, seperti Dracaena draco, dragon tree dari Kepulauan Canary. Kedua spesies ini memiliki getah merah dan bentuk morfologi yang mirip, meskipun mereka hidup di lingkungan yang berbeda. 11. Penemuan dan deskripsi ilmiah. Dracaena cinnabari pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh Isaac Bailey Balfour pada tahun 1882. Nama cinnabari merujuk pada warna merah getahnya, yang mirip dengan mineral sinabar atau merkuri sulfida. 12. Simbol keunikan Pulau Socotra. Dracaena cinnabari sering dianggap sebagai simbol keunikan dan keindahan alam Pulau Socotra. Tanaman ini mencerminkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adaptasi yang luar biasa dari kehidupan di pulau terpencil ini. Itu dia Dracaena cinnabari, tanaman yang menakjubkan, tidak hanya karena penampilannya yang unik, tetapi juga karena perannya dalam ekosistem, sejarah, dan budaya. Upaya konservasi dan penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kelestariannya di masa depan. Jika menurut teman-teman ada yang salah dari pemaparan saya tentang Dracaena cinnabari, silahkan koreksi. Begitu pula jika ada yang kurang, silahkan untuk ditambahkan. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di